Perjanjian Lama. Api di padang gurun. Musa telah membuat Fir'aun merasa tidak senang karena telah membunuh seorang penjaga Mesir hanya karena memukul seorang budak Ibrani. Karena tahu bahaya kematian mengancamnya, dia lari ke gurun. Berhari-hari menunggangi unta dan berjalan di bawah teriknya matahari. Dia jadi tidak dikenali. Saat tiba di dekat sebuah sumur, dia mengangkat batu yang menutupinya, menyegarkan dirinya dengan air itu, dan mengisi kantung airnya. Musa melihat sebuah gua di dekat sumur dan memutuskan bermalam di tempat itu. Setelah menyalakan api, dia langsung tertidur. Tetesan air yang jatuh di wajahnya membuatnya terbangun. Dia minum dan melihat ke sekitarnya, dan dia menyadari bahwa seseorang telah mencuri untanya saat malam. Dengan hati kesal, dia memanggil untanya, tapi sia-sia. Akhirnya, dia melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Dia berjalan di bawah terik matahari melintasi gurun yang kering, mengikuti jejak-jejak unta, dan berharap menemukan untanya. Sayangnya, harapan Musa sirna saat dia melihat sebuah kafilah yang terdiri dari banyak unta, dan untanya tidak ada di antara mereka. Dengan lunglai dan kecewa, Musa melanjutkan perjalanannya melintasi gurun. Dia sangat kelelahan, apalagi dia sudah tidak punya air.
Akhirnya dia jatuh di pasir. Saat itu dia mengira saat kematiannya sudah tiba. Tapi keinginannya untuk hiduplah yang menang. Dan dengan kekuatan pikirannya, Musa kembali melanjutkan perjalanannya di gurun seorang diri. Tiba-tiba dia melihat sebuah lembah. Dan di tengah-tengahnya ada kemah dengan 4 ekor unta. 3 orang duduk di luar tenda. Beberapa saat Musa mengamati mereka, dan setelah minum, dia memutuskan untuk menyerang mereka. Apa yang harus kita lakukan? Ayo kita pergi dari sini. Ayo. Bagaimana sekarang? Cepat kita pergi. Ayo lari. Lari. Musa melanjutkan perjalanannya di bawah terik matahari, menunggang unta yang terikat dengan 3 unta lainnya. Seorang laki-laki yang berjalan sendirian di gurun selalu bertemu dengan bahaya. Setelah perjalanannya yang berbahaya ini, Musa melanjutkan perjalanannya. Dia tiba di pantai dan berjalan menyusurinya. Akhirnya, dia meninggalkan pantai dan sampailah dia di tempat yang indah. Mata air yang besar, hijau dan subur, dengan pohon-pohon tinggi dan tanaman-tanaman yang indah dan sumur yang penuh air. Musa lelah, kemudian dia berbaring di bawah pohon untuk beristirahat. Hei, apa kalian pernah melihatnya? Tidak. Tapi dia sangat tampan. Pasti dia seorang ksatria. Dia tertidur persis seperti bayi. Ayo. Mereka datang. Gawat, mereka kemari. Itu anak-anak Yitro. Mereka mencuri air kita. Ayo pergi dari sini. Air ini milik kami. Ayo pergi. Dengar baik-baik. Kembalilah ke ayahmu. Ayo cepat. Tolong, jangan bawa kami. Apa kau pikir kami tidak bisa menjaga diri kami sendiri? Lepaskan aku. Tolong. Hati-hati, laki-laki itu bersenjata. Siapa kau, anak muda? Dengar, jangan ganggu gadis-gadis ini. Lari. Ayo pergi. Dan jangan datang lagi kemari. Sana pergi. Katanya dasar orang jahat. Terima kasih, Tuan. Terima kasih banyak. Ayah, 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 ayah. Kenapa kalian kembali?
Aku menyuruh kalian membawa air. Kalian sudah mengambilnya. Ayah, waktu kami mengambil air, para gembala melarang kami mengambil dari sumur itu. Mereka bilang akan membunuhmu. Tapi seorang kesatria menolong kami. Seorang Dia kesatria? memakai pakaian bagus berlapis emas. Dia tinggi, rambutnya berombak dan janggutnya lancip. Dia hanya seorang Mesir, seperti kata seorang peramal. Peramal bicara tentang kesatria dari Mesir. Kenapa kalian tidak Kami mengundangnya? takut ya. Kalau dia membela kalian, kalian harus membalasnya. Iya, dia sudah membela kami. Kalau begitu, kembalilah dan ajak dia ke sini, supaya aku bisa berterima kasih padanya. Tapi ayah, Iya, sekarang juga. juga kataku. Mungkin dia sudah lapar. Hmm. Dan kalian harus menyiapkan makanan. Dia harus makan. Kau sudah membela anak-anakku. Siapa kau? Dari mana asalmu? Aku prajurit dari Mesir. Aku bertanya siapa namamu? Namaku Musa. Namamu berarti diangkat dari air. Apakah orang Ibrani? Aku orang Ibrani, tapi jangan tanya siapa aku. Siapa ayahmu? Aku bahkan tidak tahu siapa ayahku. Kenapa kau kemari, Musa? Untuk mencari tahu. Kau akan mengetahuinya. Silakan. Ini daging anak domba yang lezat. Anak-anakku berterima kasih padamu, dan mereka memasak untukmu. Katakan, siapa Fir'aun yang sekarang memimpin Mesir? Saat ini, Fir'aun yang memerintah di Mesir adalah Ramses kedua yang hebat dan kuat. Tapi nenek moyangnya cuma seorang pemanah. Tapi dia membuat kerajaan tumbuh besar dan kuat. Tongkat bertuliskan nama orang-orang suci. Abraham, Ishak, Israel. Mereka adalah pemimpin-pemimpin umat Tuhan. Tuhan yang tidak kelihatan. Nah, matikan lampu minyaknya dan tidurlah. Terima kasih, tapi aku tidak mau merepotkanmu. Kau tidak merepotkan. Aku ingin berterima kasih karena kau menolong putri-putriku. Itu untuk kebaikan semuanya. Bagaimanapun, aku sangat berterima kasih atas apa yang telah kau lakukan. Percayalah Musa, kau akan baik-baik saja di sini. Aku tahu itu. Lihat, itu Astart. Bintang yang paling terang. Mata seorang laki-laki juga seperti bintang. Ada yang bersinar, ada yang kelihatan suram sekali. Hati-hati, panas. Maaf tuan-tuan, tolong katakan berapa lama lagi perjalanan untuk sampai ke Babilonia? Minimal 20 hari. Dari mana asalmu? Dari tanah Fir'aun, tanah yang paling kaya di dunia. Ramses, Fir'aunmu itu, kau pernah melihatnya? Aku tidak mau melihatnya. Kata orang dia bersinar, hingga yang melihatnya akan menjadi buta. Tidak, itu tidak benar. Aku sudah sering bertemu dengannya. Kau sering bertemu dia? Aku tidak percaya. Kau sedang apa? Selama ini aku menyimpan semua hartaku, semua yang aku punya. Sekarang aku mau menjualnya ke Babilonia, mudah-mudahan terjual 2 kali lipat. Berapa harganya? Seharga seekor domba. Baiklah. Mau apa kau kemari? Menemui suamiku, aku menunggumu.
kenapa tidak terbakar semak duri itu? Musa, Musa, aku di sini. jangan datang mendekat. Tanggalkan kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Akulah Tuhan ayahmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh mandor-mandor mereka. Aku ingin membebaskan mereka dan membawa mereka ke suatu negeri yang baik, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang-orang Israel, keluar dari Mesir. Tapi Tuhan, mana mungkin aku memintanya pada Fir'aun? Siapakah aku ini yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Aku akan menyertai engkau. Inilah tanda bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kalian harus menyembah aku di Gunung Horeb. Aku patuh Tuhan, aku akan pergi kepada orang Israel. Tapi kalau mereka bertanya, siapakah namanya? Apa yang harus kujawab? Aku adalah aku. Katakanlah kepada orang Israel. Kau Tuhanku, aku patuh kepadamu. Saat aku berada di hadapan orang Israel, aku akan berkata, aku adalah aku. Seperti yang sudah engkau katakan itu, Tuhanku. Pimpinlah tua-tua Israel menemui Raja Mesir dan katakan, Tuhan orang Ibrani menemui kami. Izinkan kami pergi ke gurun yang jauhnya 3 hari perjalanan untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Raja Mesir tidak akan membiarkan kau pergi, tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan berbagai tulah yang tidak pernah terbayangkan. Sesudah itu dia akan mengizinkanmu pergi. Tuhanku, apa tua-tua Israel akan percaya kepadaku? Tidak, mereka tidak akan percaya. Karena mereka akan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Kau bohong. Mereka tidak mungkin percaya kepadaku. Aku mohon Tuhanku, jangan perintahkan aku menemui mereka karena mereka tidak percaya. Aku Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub. Kau meragukan kata-kataku? Tidak Tuhanku, seumur hidupku aku tidak akan meragukan kata-katamu. Apakah yang di tanganmu itu, Musa? Tongkat. Lemparkan ke tanah. Cukup Musa, ulurkan tanganmu dan peganglah ekornya. Kau akan menunjukkan tanda mujizat ini supaya mereka percaya bahwa Tuhan mereka, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub yang mengutusmu. Masukkan tanganmu ke dalam bajumu. Masukkan tanganmu kembali ke dalam bajumu. Jika mereka tidak percaya pada mujizat yang pertama, mereka akan percaya pada yang kedua. Jika mereka tidak juga percaya kepada 2 mujizat ini dan mereka tidak mendengarkan kata-katamu, engkau harus mengambil air sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Air yang kau ambil itu akan berubah menjadi darah. Tuhanku, aku tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Dan sampai saat engkau berfirman kepada hambamu ini pun tidak. Sebab aku ini berat mulut dan lidah. Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat bisu atau tuli? Aku yang melakukannya. Pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan aku akan mengajarkan apa yang harus kau katakan. Orang yang akan bicara untukmu adalah seorang nabi. Dia Harun, saudaramu, orang Lewi itu. Saudaraku, Tuhan? Jadi, aku punya saudara? Kau punya saudara Musa. Dia seorang Lewi. Dia pandai bicara. Sekarang dia telah berangkat menemuimu. Aku akan menyertai kalian saat berkata-kata. Dia akan menjadi penyambung lidahmu. Dan bawalah juga tongkat itu yang harus kau pakai untuk membuat mujizat. Aku akan berbicara menggunakan mulutmu. Dan aku akan menunjukkan padamu apa yang harus kau lakukan. Harun akan menjadi juru bicaramu. Dan saat dia bicara, gunakan tongkatmu untuk membuat mujizat. Aku adalah hambamu, Tuhanku. Saat aku kembali, dia pasti sudah besar. Aku mengkhawatirkanmu. Sekarang pergilah ke Mesir untuk menemui saudara-saudaramu dan jangan lihat ke belakang, patuhi Tuhan. Maka pergilah Musa kembali ke tanah Mesir, meninggalkan istri dan anaknya. Dia tidak lupa membawa tongkat untuk membuat mujizat di hadapan Fir'aun, seperti yang telah diperintahkan Tuhan kepadanya. Harun, Tuhanku, katakan apa yang harus kulakukan. pergilah ke padang gurun menemui Musa. Musa, orang yang diselamatkan dari air, Tuhanku. Ya, Musa saudaramu. Katakan, di mana dia sekarang, Tuhanku? Di dekat gunung Tuhan. Berarti itu di Gunung Horeb. Maka pergilah Harun ke Gunung Horeb untuk menemui saudaranya.
Engkau pasti Musa yang ditarik dari air itu. Engkau Harun, saudaraku. Tuhan menyuruhku menemuimu di Gunung Horeb. Aku tahu aku akan bertemu denganmu. Musa dan Harun pergi bersama-sama menemui tua-tua Israel. Aku beritakan kehendak Tuhan kepadamu. Kita semua akan keluar dari negeri ini untuk menuju ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Yahweh kepada nenek moyang kita. Terpujilah Yahweh. Lalu katakan kau ada di mana saat kami menderita. Kau berada di istana Fir'aun dan hidup sebagai pangeran. Sekarang kau akan meninggalkan Mesir. Apa kau pikir bisa semudah itu? Apa kau akan menyuruh Fir'aun memerintahkan prajurit agar mereka tidak menghukum kami? Kau pasti bohong. Aku tahu kau hanya ingin memimpin kami untuk berunding dengan Fir'aun. Dan kau akan meminta belas kasihan darinya. Tunggu Simeon, kau mengenali aku sejak aku lahir. Kenapa kau bicara begitu kepada Musa? Karena aku takut menghadapi hukuman Fir'aun pada kita semua. Kalau dia mendengar apa yang kau katakan. Dari mana kita tahu kalau Yahweh sendiri yang sudah bicara dengan orang ini? Yang Maha Kuasa yang menyuruh aku menemuinya di padang gurun, di kaki gunung yang kudus. Dan Yahweh pula yang telah memberikan kuasa atas tangan orang ini, supaya orang percaya Yahweh berbicara melalui dia. Kuasa apa maksudmu? Tuhan tidak sembarangan menunjukkan kuasanya. Lihat itu, hanya Yahweh yang bisa berbuat seperti itu. Mungkin kau hanya seorang penyihir. Kau hanya seorang penyihir. Oh, kau kena penyakit kusta. Hanya Tuhan yang sanggup melakukannya. Orang-orang percaya kepadanya. Mereka bersujud dan menyembah Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka mengerti kalau Tuhan telah datang kepada bangsa Israel dan melihat penderitaan mereka. Musa dan Harun, saudaranya, telah menyelesaikan tugas pertama yang diperintahkan Yahweh kepada mereka. Aku adalah aku, itulah namaku.